Teknik pencatatan event sampling. Menurut Benzen, event sampling adalah teknik observasi yang tepat digunakan untuk mempelajari perilaku tertentu secara mendalam dalam konteks alami. Time sampling. Menurut Benzen, time sampling adalah metode observasi terstruktur yang membagi waktu pengamatan menjadi interval tetap untuk menilai frekuensi dan pola perilaku secara objektif dan efisien. Apa itu event sampling? Event sampling adalah pengamat mencatat peristiwa atau perilaku tertentu, event, yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setiap kali perilaku itu muncul dalam situasi observasi, karakteristik, yang pertama, ada fokus pada peristiwa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, pengamat hanya mencatat saat event terjadi, bukan secara terus-menerus. Yang ketiga, perlu definisi operasional perilaku yang jelas agar pengamat memahami sama. Dan yang terakhir, biasanya disertai contoh konstekstual, misalnya situasi saat peristiwa reaksi lain. A. Narrative description. Menurut Benzen, narrative description adalah pencatatan perilaku secara naratif, berbentuk cerita atau uraian bebas, yang menggambarkan apa yang dilihat dan didengar oleh pengamat secara kronologis dan deskriptif, tanpa menambahkan interpretasi. Ciri narrative description, yang pertama, bentuknya berupa paragraf naratif, cerita pendek, bukan tabel. Yang kedua, berisi urutan peristiwa sesuai waktu kejadian. Yang ketiga, menggunakan bahasa deskriptif dan objektif, bukan penilaian atau tafsir. Dan yang terakhir, dapat mencakup perilaku, verbal dan nonverbal, suasana, ekspresi, serta interaksi sosial. Yang B, sistem kode. Menurut Benzen, sistem kode adalah teknik pencatatan perilaku yang sudah ditentukan dan dikategorikan sebelumnya ke dalam kode-kode tertentu, sehingga pengamat tinggal memberi tanda atau simbol seperti kode saat perilaku muncul. Ciri-ciri sistem kode yang pertama terstruktur, yang kedua kuantitatif dan objektif, yang ketiga menggunakan simbol, angka atau kode, yang keempat cepat dicatat, dan yang kelima cocok untuk perilaku yang diulang. Lanjutnya ada kelebihan event sampling. Yang pertama cocok untuk mengukur laureate behavior atau perilaku munculnya tidak terlalu sering. Kedua, dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian tentang berbagai tingkah laku yang berbeda atau event yang berbeda. Yang ketiga, penggunaan waktu dan personal menjadi efisien, terutama jika observer adalah orang yang biasa berada di setting tersebut. Yang keempat, model ini dapat mengakomodasi beragam teknik pencatatan yang berbeda dan menyediakan informasi tentang perubahan perilaku dalam waktu tertentu dan perubahan dalam jumlah perilaku yang ditampilkan. Yang kelima, informasi yang diperoleh khususnya dicatat dalam bentuk naratif dan deskriptif. Yang keenam, metodenya praktis. Dan yang terakhir, ada dapat memberikan struktur lapangan observasi ke dalam unit-unit perilaku yang natural ke dalam informasi yang akan diamati. Unit natural adalah mengarahkan peneliti hubungan antara perilaku dengan konteksnya. Kekurangan atau keterbatasan event sampling. Yang pertama itu ada data yang dikumpulkan kurang memberikan gambaran mendalam tentang rangkaian tingkah laku dengan memisahkan kejadian masa kini dari kondisi masa lalu yang mungkin saja memunculkan kejadian pada masa kini. Yang kedua, kurang mengungkapkan rangkaian atau urutan pola-pola temporal perilaku kecuali apabila munculnya perilaku perlu dicatat. Yang ketiga itu, event sampling memutus kesinambungan perilaku dengan dipakainya kategori-kategori yang terbatas dan tidak cocok untuk mencatat perilaku yang diskrit. Selanjutnya, reliabilitas sulit dicapai jika hanya menggunakan satu observer. Event sampling mensyaratkan observer memelihara level atensi untuk tetap optimal selama periode observasi yang panjang, karena sedikit tanda digunakan dan respon yang muncul mungkin tidak ajak. Yang terakhir itu, sukar membandingkan data event sampling apabila waktu observasi tidak konstan. Apa itu time sampling? Time sampling dapat disebut juga dengan interval sampling, interval time sampling, atau interval recording. Sebuah metode pencatatan yang memiliki fokus terhadap aspek khusus dari perilaku yang terjadi dalam interval waktu tertentu. Menurut Benzen tahun 2000, menjelaskan yang dimaksud dengan time sampling adalah kita mengambil sedikit waktu anak dalam setting observasi dari keseluruhan waktu anak, kemudian kita memilih untuk mengobservasi anak di waktu yang kita pilih tersebut. Jadi, time sampling adalah sampling waktu.
Dalam time sampling, kita menentukan waktu tertentu untuk observasi. Kita akan mengobservasi apakah tingkah laku tertentu yang dimaksudkan akan terjadi atau tidak. Apabila tingkah laku terjadi di luar waktu yang telah ditentukan, maka tingkah laku tersebut akan diabaikan. Dalam time sampling, biasanya periode observasi dibagi menjadi beberapa segmen atau interval. Time sampling sering dipakai untuk mengobservasi sebuah kelompok dan sering digunakan untuk membandingkan tingkat kemunculan perilaku antar subjek yang diamati. Contoh, kita telah menentukan bahwa akan mengobservasi perilaku agresi seorang anak bernama Laura selama 1 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi saat di sekolah. Dengan metode time sampling, kita hanya mencatat perilaku agresi yang muncul di jam 8 pagi sampai jam 9 pagi saja. Apabila telah melewati dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi, dan Laura menunjukkan perilaku agresi, maka perilaku tersebut tidak akan dicatat. Bagaimana cara mendesain time sampling? Yang pertama, jumlah waktu yang dibutuhkan atau berapa kali untuk mengobservasi anak. Kedua, total lamanya periode observasi. Ketiga, berapa periode observasi akan diselenggarakan. Keempat, tipe-tipe sampling yang akan dipakai. Kelima, panjang atau lamanya setiap interval waktu untuk mengobservasi. Keenam, panjang atau lamanya setiap interval waktu untuk mencatat. Dan terakhir, target behavior yang akan diobservasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan time sampling. Benzen menyatakan bahwa semua tingkah laku dapat dijaring lewat time sampling. Metode ini juga ekonomis dari sisi waktu dan energi, atau efisien. Dan kekurangan time sampling. Settler mengungkapkan bahwa time sampling bagaimanapun hanya menyediakan informasi rangkaian tingkah laku yang kurang mendalam karena interval waktu yang menjadi kerangka observasinya bukan tingkah laku. Time sampling juga gagal menyediakan informasi berkaitan dengan kualitas tingkah laku dan situasi kecuali jika kualitas dan situasi dimasukkan ke dalam sistem kode. Perbedaan time sampling dan event sampling. Yang pertama, kesamaan dengan time sampling adalah sampel perilaku. Kedua, time sampling fokus pada waktu tertentu. Event sampling fokus pada perilaku itu sendiri. Ketiga, time sampling fokus pada eksistensi dari event. Sedangkan event sampling fokus pada ekspresi dari karakteristik event. 4. Pada event sampling, observer menunggu kemunculan perilaku yang dipilih kemudian merekamnya. Tidak ada batasan waktu. Fokus ada pada perilaku itu sendiri dan waktu adalah sebagai akibat dari durasi norma dan perilaku. Rentang perilaku-perilaku yang diamati dan dibatasi. Dan yang terakhir, pada event sampling, waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan seperti pada time sampling. Apa prosedur time sampling? Yang pertama, ada partial interval time sampling. Yang kedua, whole interval time sampling. Yang ketiga, point time interval sampling. Yang keempat, momentary interval time sampling. Dan yang kelima, variable interrogation interval time sampling. Apa saja sih hal yang cocok atau tepat untuk dilakukan time sampling? Yang pertama, tingkah laku yang memiliki frekuensi yang cukup sering, yaitu terjadi rata-rata paling sedikit lebih dari 1 kali dalam waktu 15 menit. Yang kedua, apabila tingkah laku tersebut terjadi kurang dari 1 kali dalam waktu 15 menit, maka tingkah laku tersebut tidak dapat diobservasi dengan time sampling. Yang ketiga, time sampling cocok digunakan untuk mencatat tingkah laku yang frekuensinya sering terjadi, seperti setiap 10-15 detik. Nah, contohnya itu seperti tingkah laku membaca, tersenyum, memegang benda, berteriak, menjerit, dan bermain dengan mainan. Sedangkan contoh yang tidak bisa dilakukan dengan time sampling adalah tingkah laku yang sedang berduka, karena berduka tidak terjadi dengan frekuensi yang sering.